mata, dan dendam. Udara panas di sirkuit Mandalika tidak sebanding dengan panasnya aspal setelah sesi tes. Rio Hartanto berlutut di sebelah SMK, tanda pagar 45, menyentuh ban belakang. Dia tidak hanya melihat, dia merasakan keausan ban Garuda Tires itu, mencatat suhu di 3 titik berbeda dengan termometer inframerah kecil, data yang tidak diminta tim. Di malam hari, garasi sepi. Rio duduk di lantai beton, laptopnya menyala. Di satu sisi layar, grafik data telemetri yang rumit dari aks lateral G-aksen dan tekanan suspensi. Di sisi lain, tabel sederhana buatan Rio, suhu pundak kanan vs lap time terbaik. Franz, insinyur Jerman tim, berjalan melewati garasi. Matanya yang tajam menangkap layar Rio. Dia berhenti. Data tersebut, meskipun disusun secara kasar, menunjukkan sebuah korelasi aneh. Tekanan ban tim adalah 0,5 bar lebih tinggi dari yang diyakini Rio sebagai grip terbaik. Ini gila, Wanif, kata Franz, membanting cetakan data Rio di meja kantor Wanif. Seorang anak tukang sapu mengatakan tekanan ban standar kami salah. Ini bukan insting, ini insting liar. Kami mengandalkan data pabrik, bukan perkiraan jalanan. Wanif Klaten, kepala operasi, tidak bergeming. Dia tidak menggunakan insting liar Franz. Dia menggabungkan ilmu yang dia pelajari dari jalanan dengan data mentah kita. Dia menemukan pola keausan yang terlewatkan oleh sensor. Itu kecerdasan teknis, bukan kebetulan. Sementara itu, Dani Wijaya, di pit lane yang cerah, melihat Rio dan Wanif berbicara di dekat SMK tanda pagar 45. Dani mengenakan topi Raden Racing Indonesia dengan angkuh. Ia awalnya hanya melihat Rio sebagai kisah underdog yang manis. Kini, ada rasa cemas yang menusuk. Pikirannya berpacu. Dani selalu mengandalkan data premium, simulasi terbaik, dan kekayaan ayahnya. Rio hanya punya grit dan sepasang mata tajam. Jika dia bisa mengalahkan dataku dengan kotoran dan termometer, pikir Dani, maka dia bukan rival lapangan. Dia adalah ancaman nyata bagi warisanku. Kembali ke garasi, Rio menunjukkan kepada Wanif grafik keausan ban yang dibuatnya secara manual, digabungkan dengan peta panas dari termometer. Tekanan standar membuat bagian tengah ban panas Wanif. Tapi itu mengorbankan cengkeraman optimal di bahu ban saat berbelok, jelas Rio. Wanif tersenyum. Jadi, kamu ingin menurunkannya 0,5 bar, sedikit melebarkan jejak. Kita akan kehilangan kecepatan di trek lurus, tetapi kita akan mendapatkan waktu yang kembali di tikungan. Sebuah pertukaran yang berani. Dia mengeluarkan tablet. Mari kita uji. Sesi tes waktu, SMK tanda pagar 45, sekarang dengan setelan tekanan ban Rio, melaju ke jalur cepat. Di dalam kokpit, Rio Hartanto menarik napas dalam-dalam. Ini pertaruhan, bisiknya. Franz, berdiri di pit wall, memasang wajah skeptis yang mematikan. Dani Wijaya meninggalkan garasinya. Dia berjalan ke pit wall, berdiri beberapa meter dari Franz dan Wanif. Dia mengamati lap Rio, tidak dengan senyum sinis yang biasa, tetapi dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dia mencari kesalahan, mencari pembenaran bahwa ia salah. Di tikungan 4 yang terkenal dengan beban lateral G yang tinggi, SMK tanda pagar 45 memasuki tikungan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Ban itu berderit, tetapi entah bagaimana, mereka mempertahankan cengkeraman. Mobil itu tampak menempel di aspal, memotong apex dengan sempurna. Di ruang kontrol, Wanif, Franz, dan teknisi lainnya menatap monitor. Di bagian lateral G-Pick, grafiknya melonjak. Dia mampu mempertahankan tenaga lebih awal di tikungan, gumam salah satu teknisi dengan heran. Rio menyelesaikan lap. Layar menyala. Waktu lap terbaik. 1:30.123. Lebih cepat 0,2 detik dari waktu optimal tim dengan setelan ban standar. Keheningan menyelimuti ruangan. Franz perlahan-lahan melepaskan napas yang tertahan. Ini hanya satu lap, kata Franz, suaranya tegang. Kita perlu data dari 3 lap penuh, memantau degradasi. Tapi ya, dia mengakui dengan susah payah, data saat ini menunjukkan bahwa kombinasi tekanan ban yang berbeda itu, di trek ini, adalah yang terbaik.
Rio Hartanto keluar dari mobil SMK, tanda pagar 45. Dia tidak merayakan. Dia hanya menghela napas panjang dan memeriksa lagi ban itu. Keausannya merata, sesuai dengan prediksinya. Para mekanik dan teknisi menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Dani Wijaya mendekatinya di padok. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya berkobar. "Kerja bagus, Rio. Tapi jangan lupa," katanya dengan suara rendah dan manis yang menusuk, "di balapan sesungguhnya, data tidak berbohong. Tapi manusia bisa membuat kesalahan. Manusia bisa saja dihilangkan." Rio menahan diri. Dia tahu kata-kata itu bukan pujian, melainkan racun. "Saya tidak pernah mengandalkan kebetulan, Dani," jawab Rio, matanya sama tajamnya. "Saya mengandalkan apa yang bisa saya rasakan. Dan saya merasakan bahwa mobil ini sekarang lebih cepat." Malam tiba. Pedok Mandalika sunyi, hanya diterangi oleh lampu-lampu keamanan yang redup. Dani Wijaya berdiri sendirian di belakang mobil balapnya, Raden Racing Indonesia. Dia memutar topi di tangannya. Rio telah melintasi batas dari saingan menjadi musuh. Dani menatap SMK, tanda pagar 45 Rio dari kejauhan. Sebuah rencana baru, yang gelap dan berbahaya, terbentuk di benaknya. Ia tidak akan membiarkan anak tukang sapu merusak dinasti yang dibangun ayahnya. Mata Dani bersinar tajam di kegelapan, penuh dendam yang baru bersemi.